Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali tuh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya manusia dengklot yang ada di pohon bambu yang ada di pinggir jalan, di mana adanya Jalan Haji Terin 5. Disinilah letak di mana dekat jalan baru yang ada. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti sama-sama kisah selengkapnya. Baru beberapa minggu yang lalu digegerkan adanya manusia dengklot. Kalau kita tarik kembali ke belakang, yang pernah ditayangkan beberapa kali melalui televisi di dunia lain, dengklot itu wujudnya kecil seperti boneka. Namun ini dengklot, memang dengklot, hanya perbedaannya besarnya seperti manusia, tapi wujud dengklot yang ada. Siapakah dia sebenarnya? Mari kita ikuti sama-sama kisah selengkapnya. Saudara, saat itu menjelang pagi sekitar jam 3 lewat 35 menit waktu Indonesia belahan barat. Saat itu ada seorang Gojek, katakanlah, sedang mampir di mana istirahat di jalan yang Anda ketahui masuk ke sini. Tiba-tiba ada manusia dengklot. Kebetulan tukang ojek tersebut mengetahui adanya dengklot seperti apa, makanya dia langsung mengatakan bahwa itu dengklot. Cuma yang bikin membingungkan orang tersebut, saksi mata pertama, yang saya tahu dengklot kan kecil ya. Ini persis gedenya seperti manusia, tapi wujudnya dengklot. Nah, adanya di pohon bambu itu, disitulah katanya bolak-balik, dia naik turun. Seperti Anda lihat lokasinya seperti apa. Ini di pinggiran jalan, di mana adanya sebelah adalah jalan tol baru. Di sini kebetulan pas jalan Haji Terin 5 adanya. Disitulah pas pada saat seorang tukang ojek bertemu dengan seseorang, yaitu sesepuh. Kebetulan ada seorang sesepuh yang memahami adanya dunia lain atau hal-hal dedemit. Pada saat itu beliau sempat mendeteksi adanya hanya hitungan menit terjawab. Menurut sesepuh mengatakan, dia tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai dengklot. Wujudnya besar seperti ukuran manusia pada umumnya. Menurut seorang sesepuh mengatakan demikian. Lantas saksi mata pertama mengatakan, Pak sesepuh boleh saya tanya? Silakan. Bapak sesepuh kan tahu sendiri. Setahu saya dengklot kan kecil ya, seperti kayak boneka. Tapi kok dia wujudnya seperti manusia ya, gede. Lantas seorang sesepuh mengatakan, saudara, yang tadi saya katakan bahwasannya yang namanya dedemit atau bangsa jin bisa menyerupai siapa saja dan bisa besar, bisa kecil, bahkan bisa nembus tanpa ada batasan. Sekalipun di depan kita banyak rumah, dia bisa nembus kemana aja, seakan tidak ada sesuatu rintangan. Itulah perbedaan antara kita makhluk nyata dengan makhluk gaib yang ada. Dia bisa kemana-mana, hitungan detik, tahu-taunya di mana, seperti itu. Dan dia bisa menyerupai siapapun. Seandainya si makhluk tersebut memang dengan niat jahat, bisa saja dia menyerupai teman sendiri, lantas dibawa pergi tanpa sadar, terhipnotis olehnya. Disitulah, kalau dia memang kebetulan memang ingin mencari korbannya atau memang iseng ingin mengajaknya, dia menyerupai siapapun supaya bisa memancing korbannya seperti itu. Lantas kita kembali kepada masalah dengklot, kata sesepuh mengatakan demikian. Dia terus terang jin
emang dia punya peranan wujud Demplot yang besarnya seperti manusia layaknya. Itu pernah beberapa bulan yang lalu, ini kan baru beberapa minggu ya. Bukan di sini, tampaknya ada di Jalan Grigip di belakang. Di situ kan ada jalan baru juga tuh, yang namanya Resapan. Namanya Resapan apa itu? Jalan Grigip Resapan. Di situ pernah terjadi. Tapi ya selama itu tidak ada orang yang merasa terganggu, cuman membuat masyarakat cukup gerah juga, merasa tidak nyaman adanya hal-hal seperti itu sehingga mereka tidak berani bolak-balik jalan di tempat di mana adanya kejadian manusia-manusia yang dibilang dingklot tersebut. Tapi sudah nggak ada sekarang. Menurut kabar-kabar mereka katanya nggak pernah nongol lagi. Lantas saya menggarisbawahi, kata sesepuh mengatakan demikian, bahwa jin itu bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai manusia, termasuk yang baru saja dibicarakan, dengklot. Dengklot itu juga dia tujuannya mengecoh pada manusia. Bahwasanya dengklot itu kan pada umumnya kecil seperti boneka. Tapi ini wujudnya seperti besar seperti manusia, tapi wujud dengklot. Disitulah. Jadi kita sudah nggak usah terkecoh lagi. Lagi pula tidak semua orang diketahui. Barangkali tukang ojek yang mengetahui, tapi belum tentu orang lain mengetahui. Beda dengan orang yang memiliki kelebihan. Sekalipun tidak melihat, dia bisa kontak batin, bisa memanggil dia. Misalnya, maaf, seperti saya, kan saya kontak dengan dia, sehingga dia langsung nongol. Lantas, seorang tukang ojek, sesepuh punya solusi nggak? Saya kan sering nongkrong di sini. Barangkali tiba-tiba si Dengklok itu SMA kita orang yang jalan di sini lalu lalang. Padahal kan di jalan baru ini kan kalau Sabtu Minggu ramai orang pada olahraga. Menurut sesepuh, saya sebetulnya juga bukan orang sini, kebetulan lagi lewat. Ya kalau memang nanti memang ada sih beberapa orang yang kenal saya, kalau memang ada kejadian-kejadian yang memang menyangkut keamanan manusia, ya barangkali mereka akan manggil saya. Lantas sesaksi mata, oh begitu ya, berarti sebelumnya udah mengerti orang-orang sini ya. Lantas sesepuh mengatakan, ya kan saya sering bolak-balik kemari, ada pengajian, ada undangan, saya datang kemari. Menurut sesepuh mengatakan demikian. Demikianlah saudara, sekilas informasi adanya manusia Dengklot besarnya seperti wujud manusia yang ada di pohon tersebut, bahwasanya dia tidak lepas dari bangsa jin penghuni di mana adanya bambu yang ada di depan mata kita, saudara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.